Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niprati Rizky. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau penata laksanaan fraktur dan dislokasi. Pertama-tama di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu terdiri dari sepasang bidai, kemudian kita siapkan elastik perban, dan kita siapkan mitela. Setelah itu kita lakukan anamnesis kecil terhadap pasien untuk mengetahui apa daerah mana yang terjadi trauma. Silakan masuk, Pak. Assalamualaikum, Pak. Namanya siapa? Rasdi. Umurnya? 30 tahun. 30 tahun. Tapi Pak, Bapak datang ke sini punya keluhan utama apa? Tangan kirinya patah. Semuanya, Pak, daerah sini. Iya. Sudah berapa lama? Sudah 3 hari. 3 hari. Nah, di sini Pak, saya akan melakukan penatasan fraktur namanya dan dislokasi pada daerah tangannya Bapak yang terjadi trauma dengan cara melakukan tindakan dengan melakukan pemasangan bidai atau kita sebut ini bidai sepasang kita pasangkan pada bagian letakkan pada bagian atau tempelkan pada bagian tangannya Bapak di dua sisi. Tujuannya itu untuk meredakan nyeri, kemudian mengurangi resiko cedera jaringan lunak, kemudian untuk mencegah terjadinya cedera vaskular, dan yang terakhir yang terpenting itu untuk mengurangi terjadinya pendarahan. Apakah Bapak bersedia? Kemudian setelah kita jelaskan tata cara laksana yang akan dilakukan, kita lakukan cuci tangan 7 langkah. Kemudian kita memasang sarung tangan seperti biasa. Setelah itu kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Tapi Pak, mungkin kita bisa pindah di kursi ini. Kemudian kita lihat melakukan inspeksi pada bagian terdapat cedera. Kita lakukan inspeksi pergerakan abnormal yang terjadi dari komponen tulang atau sendi. Kita periksa pada nadinya, kemudian kita periksa pada bagian persarafannya. Bisa kita gerakkan tangan tapak atau jari-jari tak. Kemudian setelah itu kita lihat tonjolan tulang pada daerah kulit, jika tonjolan tulang keluar atau tidak. Nah, setelah itu bagian tubuh yang mengalami trauma harus diproteksi dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kemudian, tapi Pak, mungkin yang kita belum terlalu banyak bergerak dan kita bantu pasien untuk menyangga bagian yang mengalami cedera. Setelah itu beri kompres pada bagian tangan jika diperlukan. Boleh diberikan perban bila proporsi anatomi bagian tubuh yang fraktur tersebut intak. Kemudian kita pasang bidai bila terlihat ada deformitas seperti yang sudah didapatkan tadi. Ada daerah patah pada bagian tangan kiri. Sebelum itu kita pastikan ukuran bidai sama dengan lengan pasien dan cocok dengan lengan pasien. Sudah kita ukur baik-baik. Setelah itu kita pasangkan bidai pada bagian medial dan pada bagian lateral. Bisa juga pada bagian anterior dan posterior. Saya memasang bidai pada bagian medial dan lateral pasien. Pegang di. Kemudian kita lakukan fiksasi atau ikat pada bagian distal, yaitu 3 titik distal, fraktur side dan proximal. Pertama, saya akan mengikat atau fiksasi pada bagian proximal seperti ini.
Kemudian pada bagian factor side. Angka. Ikat pada 3 sisi. Kemudian pada bagian distal. Nah, setelah itu kita ambil mitela, kita ikatkan, tapi Pak, kita lakukan elevasi pada bagian lengan pasien untuk kita ikatkan pada mitela. Mungkin kita bisa pindah di sini saya. Kemudian kita lakukan elevasi pada bagian leher. Kita lakukan fiksasi atau melakukan pengikatan pada bagian leher. Seperti ini. Nah Pak, jadi pemeriksaan pemasangan bidai sudah selesai. Ada yang Bapak mau tanyakan? Setelah kita lakukan pemeriksaan pemasangan bidai, kita bisa lakukan evaluasi untuk mengecek pada daerah nadi atau persarafannya kembali jika ada masalah. Setelah itu kita lakukan analisis hasil pemeriksaan. Jika patah tulang biasanya selalu disertai, jika patah tulang biasanya terjadi selalu disertai dengan kerusakan jaringan lunak dan di sekitarnya. Tadi Pak, pemeriksaan ini sudah selesai. Ada yang Bapak yang mau tanyakan? Mungkin Bapak bisa menunggu di ruang pengemudi. Nah, setelah itu di sini saya akan melakukan teknik pemasangan, melakukan dressing, sling atau yang dinamakan bandage. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu kita siapkan kain segitiga, kemudian kita siapkan elastik perban. Setelah itu untuk melakukan tindakan bandage terdiri dari tiga bandage, yaitu circular bandage, circular bandaging, spiral bandaging, dan figure of 8 bandage. Kemudian setelah itu kita lakukan anamnesis kecil seperti biasa terhadap pasien yang akan dilakukan teknik pemasangan bandage. Silakan masuk Pak. Assalamualaikum Pak. Namanya siapa Pak? Kasdi. Umurnya? 30 tahun. Tapi Pak, di sini saya akan melakukan teknik bandaging yang terjadi pada bagian tubuhnya Bapak yang terjadi kelainan atau terjadi trauma atau pendarahan biasanya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Tindakan ini kita lakukan dengan cara melilitkan elastik perban pada bagian yang luka, ya Pak. Apakah Bapak bersedia melakukannya? Setelah itu kita lakukan circular bandaging. Kita ambil perban, elastik perban, tapi mungkin kita bisa pindah dari sini. Ya. Kemudian setelah itu kita melakukan putaran pertama. Perban harus ditempel secara diagonal. Secara diagonal di bagian tubuh yang akan perban.
Kemudian putaran kedua harus dilekatkan pada sudut yang tepat dan bagian panjang ekstremitas. Kemudian bagian diagonal dari perban yang tidak menempel harus dilipat di antara lapisan pertama dan kedua. Kemudian setelah itu jika ada lebih perban, kita selipkan pada bagian perban yang sudah dililitkan seperti ini. Setelah itu kita lakukan spiral bandaging. Bisa kita lakukan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah dengan cara mengambil elastic bandage. Kemudian kita memulai putaran dari bawah menuju ke atas seperti ini. Nah, setelah itu setiap satu putaran harus menutupi sepertiga bagian perban di bawahnya. Seperti ini. Setelah itu kita lakukan pada lilitan kedua seperti ini, dengan menutupi sepertiga pada bagian perbannya. Teknik ini lebih baik memakai perban elastik seperti ini. Setelah itu kita lakukan figure of 8 bandage. Ikuti, kemudian kita lakukan pada sendi. Pak mungkin bisa duduk di sini dan kasih naik kaki tak. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan kasih miring. Enggak, miring ke sini. Ya. Kemudian ikatan putaran seperti lingkaran di daerah sendi seperti ini. Seperti ini. Setelah itu ikatan putaran seperti lingkaran dekat sendi, perban harus menyebar ke atas dan ke bawah seperti ini. Kemudian setelah itu bentuk perban seperti ini dapat juga dibuat dengan memulai dari atas atau bawah lipatan sendi. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai daerah kaki tertutup. Kemudian di mana bagian tersebut tidak tertutup perban. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan setelah pemasangan bandage sampai kaki sudah tertutup pada bagian kaki sudah tertutup full dengan perban. Kemudian analisis hasil pemeriksaan. Spiral bandaging atau circular bandaging sering digunakan pada bagian tubuh yang berbentuk silindris atau bulat. Untuk figure of 8 itu bandage sering digunakan untuk mengikat bagian sendi untuk fleksi atau bagian bawah dan atas dari sendi. Kemudian ketika memasang perban ada hal yang harus diperhatikan seperti jangan terlalu keras dalam menggulung perban untuk menghindari kongesti vaskular. Kemudian kita tutupi bagian kulit setiap putaran agar tidak terlihat kulit yang terjepit di antara perban. Tapi Pak, tadi saya sudah melakukan bandaging setiap ekstremitasnya Bapak. Apakah Bapak punya pertanyaan? Nah, pemeriksaan ini sudah selesai Pak. Mungkin Bapak bisa menunggu di ruang pengemudi. Terima kasih Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.